Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita lanjutkan kajian kita Balaghah Al-Qur'an di ayat 9 sampai 15 surat Al-Baqarah halaman 11. Kitab Asy-Syamil fi Balaghatil Qur'an halaman 11. Qauluhu ta'ala yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sampai Allah yastahzi'u bihim wa yamuddum fi tughyanihim ya'mahun. Fi qoulihi ta'ala yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ada namanya fannul izdiwaj. Seni al-izdiwaj. Izdiwaj itu menggandengkan beberapa kalimat dengan rangkaian yang enak, dengan rangkaian yang mudah, dengan rangkaian yang tidak menimbulkan kejanggalan. Kalau kita ucapkan misalkan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ini rangkaiannya sangat enak. Dan Al-Qur'an rata-rata begitu. Rata-rata Al-Qur'an ada izdiwajnya, ada husnul nasak. Itu ciri khas takbir-takbir Al-Qur'an. Fi qoulihi ta'ala yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una, ada tibakus salbi yang kemarin saya jelaskan ya. Antara yukhadi'un ini artinya mereka menipu, membohongi. Wa ma yakhda'un, mereka tidak membohongi. Jadi antara yukhadi'un dan ma yakhda'un, membohongi dan tidak membohongi itu tibakus salab. Tibak itu meletakkan kata dan lawannya. Tapi kalau asalbi meletakkan kata dan lawannya tapi yang menggunakan huruf nafi. Jadi mereka itu menipu Allah, ya, maksudnya begitu. Walladzina amanu, dan orang beriman, wa ma yahda'una illa anfusahum. Padahal yang mereka tipu sesungguhnya adalah diri mereka sendiri. Tibakus salbi. Fi qoulihi ta'ala yukhadi'unallah. Ini isti'arah tamsiliyah. Isti'arah tamsiliyah. Kenapa? Isti'arah itu adalah menyebut sebuah kalimat, tapi yang dimaksud adalah kalimat yang lain karena ada sedikit persamaan, ada persamaannya. Misalnya majas ilaqatil musyabahah, ada persamaan. Apa ini? Haitsu syabbaha halahum, karena menyerupakan keadaan orang-orang munafik itu ma'arabbihim, terhadap Tuhan mereka, fi idharil iman wa ikhfa'il kufri, ketika mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran, bihali ra'iyatin tukhadi'u sultanaha, diserupakan dengan keadaan rakyat yang membohongi rajanya atau penguasanya. Wastu'ira ismul musabbah bih, ya, lil musabbah bi tariqil isti'arah. Lalu diambillah kalimat tukhadi itu. Jadi yukhadi'unallah. Ini seperti, jadi ibaratkan mereka membohongi Tuhan mereka. Diibaratkan begitu. Karena apa? Kok diibaratkan? Nanti ada kaitannya dengan balaghah selanjutnya. Fi qouli ta'ala yukhadi'unallaha walladzina amanu. Di dalam rangkaian kata ini ada walladzina amanunya. Jam'un bainal haqiqati wal majaz. Ini menggabungkan antara makna hakikat dan makna majaz. Ini keunikan ekspresi atau takbir Al-Qur'an.
bisa menggabungkan antara majas dan hakikat. Hakiki. Misalnya dalam yukhadi'un. Yukhadi'un Allah itu majas. Tidak bisa membohongi Allah, itu tidak bisa. Itu hanya kiasan misalnya, dikiaskan seakan-akan mereka seperti membohongi Allah. Ya, Allah tidak mungkin bisa dibohongi. Jadi makna membohongi Allah itu makna majas. Tapi membohongi orang yang beriman makna hakiki. Paham ya? Membohongi Allah ini majas, kiasan. Membohongi orang beriman ini hakiki. Memang asli membohongi orang beriman mereka. Benar-benar membohongi orang beriman. Tapi membohongi Allah ya tidak mungkin. Tapi kenapa di sini yukhadi'unallaha walladzina amanu, membohongi Allah dan orang-orang yang beriman? Nah, yang membohongi Allah itu adalah majazi, yang membohongi orang beriman adalah hakiki. Ini namanya jam'un bainal haqiqati wal majaz, menggabungkan antara hakikat dan makna majaz. Li'anna mukhada'atallahi majazu tasbih. Karena mukhada'atallah, membohongi Allah itu isti'arah tadi yang di atas itu. Itu isti'arah, majazu tasbih. Bimakna mu'amalatihi mu'amalatal khati, seperti atau seakan-akan berinteraksi dengan Allah seperti interaksinya penipu. Pura-pura beriman tapi menyembunyikan kafiran. Tapi tidak mungkin Allah tertipu. Tapi seakan-akan mereka seperti sedang berinteraksi dengan orang yang bisa ditipu begitu. Memang kalau al-mu'min atau alladzina amanunya bisa dibohongi, tapi Allahnya tidak bisa dibohongi. Maka ada hakikat, ada majas. Wa mukhada'atal mu'minin haqiqatun. Membohongi orang mukmin itu hakikat dalam ayat ini. Wa qad jumi'a fi yukhadi'un baina haqiqatil mukhada'ah wa majaziha. Hakikatnya makna yukhadi'un alladzina amanu, majaznya yukhadi'un Allah. Ini sama dengan ayat di surat Al-Ahzab misalkan innal ladzina yu'dunallaha wa rasulahu. Ini hakikat dan majaz sama. Menyakiti Allah itu jelas majaz. Menyakiti Rasul itu benar-benar menyakiti Rasul. Seperti itu, contohnya seperti itu. Fi qoulihi ta'ala wa ma yakhda'una illa anfusahum uslubul qasri ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum uslubul qasri bi harfin nafyi wa illa. Ini adalah uslub untuk membatasi. Artinya begini, ini mereka hanyalah membohongi diri mereka sendiri. Yang dibohongi itu sesungguhnya adalah diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa membohongi diri mereka sendiri. Qasrnya dengan nafi, la, ma ini, ma dan illa, istisna. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka hanyalah membohongi diri mereka sendiri. Tidak bisa membohongi Allah. Hakikatnya begitu. Fi qoulihi ta'ala wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tetap dalam ayat ke-9 ya. Ijaz bihad fi ma dallasyaku alaihi. Ini ijaz itu ringkas ya. Membuang kalimat yang telah ditunjukkan oleh siyak, oleh konteks kalimatnya. Jadi konteks ayat itu menunjukkan kata yang dibuang. Apa konteksnya? Ini konteksnya tentang menipu diri sendiri. Mereka itu menipu diri sendiri. Wa ma yash'urun, mereka tidak merasa. Artinya apa? Tidak merasa kalau mereka menipu diri mereka sendiri. Jadi yang dibuang ini banyak sekali. Ijaznya ini. Ya, ini luar biasa. Jadi Quran bisa menyingkat kalimat yang panjang menjadi kalimat yang singkat. Wa ma yash'urun. Ai wa ma yash'uruna annahum li anfusihim yukhadi'un. Mereka tidak merasa bahwa mereka telah menipu diri mereka sendiri. Nah, ini balaghah ayat ke-9 surat Al-Baqarah. Fi qoulihi ta'ala fi qulubihim maradun, ada kinayah. Ini kinayah mungkin sudah familiar ya dengan apa itu kinayah itu kalau dalam pengertiannya di bawah itu. Lafdzun urida bi ghairu ma'nahu alladhi wudi'alahu. Lafaz yang ditujukan atau maknanya adalah bukan yang ditunjukkan biasanya. Tetapi ma'a jawazi iradatil ma'nal asli, tapi boleh. Jika ditujukan ke makna yang asal, boleh saja.
Kenapa li'adami qarinatin mani'atin min iradatihi? Karena tidak ada qarinah yang mencegah penunjukan makna asal. Seperti begini gampang sebelum kita masuk ke dalam ayat ini. Kalimat panjang tangan. Tangannya panjang. Tangannya panjang itu ini kinayah sebenarnya, kinayah menunjukkan makna pencuri. Meskipun bisa juga ini dimaknai tangan panjang itu memang tangannya panjang begitu. Tetapi karena yang tertuju adalah ini pencuri. Nah, fi qulubi maradun ini bisa makna asli, bisa makna yang dituju. Yang mana asli memang dalam jantungnya ada sakit jantung begitu. Tapi ini kinayah kemunafikan. Di dalam hatinya ada sakit, itu maksudnya adalah ada kemunafikan. Kinayatun anin nifaq. Li'annal maradu fasadun lil badani wan nifaqo fasadun lil qalbi. Karena sakit itu, marad itu ya, sakit itu bisa untuk badan, bisa untuk hati. Nah, kalau sakit badan berarti ya jantungnya sakit itu. Kalau sakit hati ya ini tadi kemunafikan dari maknanya. Wa tankiru maradin lil ibham. Kenapa maradunnya itu diibhamkan? Dinakirahkan, maaf. Itu karena ibham. Maksudnya ibham itu menyamarkan. Jadi sakitnya ini sakit yang tidak bisa digambarkan begitu. Fa hadzal marad ghairu ma yata'arafuhun nas minal amrad. Sakit ini bukan seperti sakit yang biasa dibayangkan manusia. Sakitnya hati orang munafik ini tidak seperti yang sakit yang biasa dibayangkan, yang dikenal oleh manusia. Sakit yang ya nggak bisa lah, kecuali orang itu yang munafik dia akan tahu bagaimana sakitnya hati orang yang munafik itu. Fi qulubihim fi qaulihi ta'ala fi qulubihim maradun. Balaghah yang lain dalam satu kalimat. Ada isti'arah. Bisa juga ini masuk pada isti'arah. Kenapa alasannya kok isti'arah? Haitsu syabbahal marad an-nafsiyya bil maradil jasadi. Karena menyamakan sakit jiwa ya, dirinya dalam dirinya bil maradil jasadi dengan sakit jasad, sakit jasmani. Bijami'i ya, wajhus syibihnya. Persamaannya apa? Anakulan minhuma yutliful mar'ah. Masing-masing sakit hati maupun sakit badan jasmani itu merusak seseorang. Wa yanahisu alaihi hayatahu, dan juga menyusahkan kehidupannya. Sakit jantung ya susah, sakit hati munafik juga susah. Lalu thumma hudifal musyabbah, lalu dibuanglah atau hadafal musyabbah, lalu membuang musyabbah wa sarraha bil musyabbah bih, lalu ditinggalkan yang dijelaskan ini musyabbah bihnya saja. Ala sabilil isti'arah at-tasrihiyah. Fi qoulihi ta'ala fi qulubihim maradun. Nah, ini ada lagi di dalam kalimat yang sama ada balah-balah yang lain. Apa namanya? Quwwatul insijam. Quwwatul insijam itu khusus yang ada kuatnya, ada kata-kata kuwah itu adalah kalimat-kalimat Al-Quran itu menggunakan wazan-wazan syair. Kalau dalam bahasa lain at-tanzil al-mandum. Tanzil itu Quran ya, al-mandum yang dinazumkan. Jadi fi qulubi maradun itu ada kuwatul insijam haitsu ja'at qira'atuhu mauzunatan ala bahril muqtadab. Karena fi qulubi maradun itu sama dengan taf'ilahnya atau taktiknya atau wazannya bahar muqtadab. Bahrul muqtadab itu maf'ulatu mustaf'ilun. Tapi yang di sini dipakai dari yang haswu, yang toy, membuang huruf yang keempat. Di maf'ulatu, wawunya dibuang di maf'ulatu musta'ilun. Maf'ulatu musta'ilun. Fi qulubihim maradun. Jadi wazannya wazan bahar muqtadab. Di Quran banyak yang hal-hal yang seperti ini. Fi qoulihi ta'ala bima kanu yakdzibun. Di dalam kalimat ini ada jam'un baina sighatil madi wal mudhari. Menggabungkan antara sighat madi dan sighat mudhari. Kanu madi,
Yakdibun mudhari'. Untuk apa seperti ini? Liddalalati alal istimrar, untuk menunjukkan keberlangsungan yang terus-menerus. Ghairil munqati'i, yang tidak terputus fi jami'il azminati, dalam setiap masa. Jadi mereka itu selalu berbohong. Kanu yakdibun, mereka selalu berbohong. Biyen bejuk, saiki bejuk, meni ya bakal bejuk. Itu orang-orang munafik. Karena hatinya sakit itu, maka bimakanu jazaa bimakanu yakdzibun. Fi qouli ta'ala, ayat yang ke-11, wala la tufsidu fil ardi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. La tufsidu fil ardi. Di dalam kalimat ini ada ijaz bihadfi maf'ulil ifsad. Yang dirusak apa? Ini dibuang. Maksudnya apa? Ya merusak apa saja. Jadi la tufsidu fil, pokoknya jangan merusak di bumi itu. Entah merusak tanah, entah merusak udara, entah merusak air, entah merusak manusia, entah merusak binatang, entah merusak bangunan. Pokoknya jangan merusak. Itu rahasianya kenapa dibuang. Apa yang kau rusak itu dibuang. La tufsidu, yang penting kau jangan merusak. Dibuang agar bisa mencakup keseluruhan. Jadi bisa ditafsirkan merusak bumi atau merusak hewan, merusak manusia, merusak apapun bisa dimasukkan di dalam kalimat ini. Fi qoulihi ta'ala qalu innama nahnu muslihun. Ada husnut tadmin. Tadmin dan husnut tadmin sedikit berbeda. Kalau tadmin satu kata mengandung makna lain karena perbedaan huruf yang terkait dengannya. Tapi kalau husnut tadmin, ketika Gusti Allah menceritakan ucapan orang atau ucapan siapa di dalam Al-Quran. Di dalam kalimat ini, husnul tadmin adalah haitsu hakallahu ta'ala an qaulil munafikin. Ada qaulu. Allah menceritakan kalau orang-orang munafik itu berkata demikian. Innama nahnu muslihun. Innama nahnu muslihun, ada al-qasru. Kami ini hanyalah orang-orang ingin berbuat kebaikan. Maksudnya begitu. Ada kosernya. Fi qoulihi ta'ala innama nahnu muslimun, ayat 11 digabungkan dengan ayat 12. Ada muqabalah fil makna dunal lafzi. Ayat 11 dan ayat 12 ada muqabalah. Muqabalah itu semacam membandingkan ya, secara makna tapi tidak secara lafaz. Yang dawuh adalah Imam Az-Zarkashi dari kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Fandur fasilatas saniyah ya'lamun wallati qablaha yash'urun. Ini yang bersama dengan balaghah yang berikutnya nanti. Yang pertama adalah ya'lamun, yang berikutnya yash'urun. Yang kedua maksudnya, yang fasilah yang kedua adalah ya'lamun, yang sebelumnya adalah yash'urun. Walakin la yash'urun, walakin la ya'lamun. Kenapa yang pertama yash'urun, yang kedua ya'lamun? Li'anna amrad diyanati wal wuquf ala annal mu'minina yajtami'un wa hum muti'un yahtaj ila nadharin wastidlal. Karena unsur keagamaan, urusan keagamaan, urusan menggabungkan diri dengan orang-orang yang beriman ya. Mereka berkumpul, mereka taat, itu membutuhkan penglihatan, membutuhkan pengamatan, membutuhkan dalil, bukti. Hatta yaksiban nadhiru al-ma'rifata wal ilma. Sampai orang yang menyaksikan ini punya ilmu. Makanya walakilla ya'lamun. Ya. Karena kaitannya dengan keimanan, lalu gabung dengan orang-orang yang beriman. Aminu kama amanan nas, gitu. Qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha. Sesungguhnya mereka lah orang yang bodoh itu, tapi mereka tidak mengetahuinya. Karena ada butuh pengamatan. Sehingga orang yang melihat harus membutuhkan bukti, dalil, sehingga dia bisa meyakini kalau mereka memang benar-benar beriman. Beda dengan yang sebelumnya, yang kemunafikan. Wa innaman nifaq wa ma fihi minal fitnah wal fasad amrun dunyawi.
mabniun 'alal 'adat ma'lumun 'indan nas. Kalau kemunafikan dan semua yang ditimbulkan darinya, misalkan fitnah dan kerusakan, itu urusan duniawi yang bisa diketahui berdasarkan kebiasaan. Makanya qala la yash'urun. Nah, yang pertama adalah la yash'urun, yang kedua adalah la ya'lamun. Nanti ada penjelasannya di dalam wajah balaghah berikutnya ya. Fi qouli ta'ala ala innahum humul mufsidun. Sama dengan ala innahum humus sufaha. Ini ada taukid double 4. Ada taukid double 4 di sini. Jumlatun muakkadatun bi arba'i ta'kidat. Kalimat yang dikuatkan dengan 4 penguat. Pertama, ala litanbih, untuk mengingatkan ya, menarik perhatian. Wa inna ya, ala innahum. Nah, ini juga taukid inna itu. Kemudian humnya itu dhamirul fasli. Ala innahum humul, itu humulnya itu. Itu juga penguat yang ketiga. Penguat yang terakhir yang keempat, al mufsidun, menggunakan ma'rifat. Humul mufsidun, ada ma'rifat. Ma'rifat itu juga taukid. Jadi ingatlah, hanya mereka lah orang-orang yang merusak itu. Yaitu orang-orang munafik itu. Fi qoulihi ta'ala walakin la yash'urun. Ijaz bihadfi ma dalla siyaqu alaihi wa taqdir walakin la yash'urun annahum humul mufsidun. Sama dengan yang tadi. Ini ijaz dengan membuang apa yang telah ditunjukkan oleh konteks kalimat. Mereka tidak merasa kalau mereka lah orang-orang yang merusak. Mereka tidak merasa kalau mereka lah orang-orang yang merusak. Walakin la yash'uruna annahum humul mufsidun. Fi qoulihi ta'ala walakin la yash'urun wa qoulihi ta'ala walakin la ya'lamun. Ini kalimat walakin la yash'urun dan walakin la ya'lamun. Ada fanut taghayyur. Kalau kita lihat dalam ayat 11 itu muslihun ya, akhirnya ayat yang 12 la yash'urun, ayat 13 la ya'lamun. La yash'urun dan la ya'lamun. Kenapa bisa beda? Fanut taghayyur. Ini alasannya sama dengan tadi. Karena urusan kemunafikan itu ya, dan yang ditimbulkan olehnya itu bisa dilihat. Ini adalah urusan duniawi berdasarkan kebiasaan, maklumun indan nas, bisa diketahui orang, maka dikatakan la yash'urun. Tetapi masalah kebodohan, anu'minu kama amana sufaha, kebodohan, ala innahum sufaha ya, masalah kebodohan adalah ya, wawal jahlu fakana dzikrul ilmi ma'hu ahsan. Maka lebih cocok dikatakan ya'lam. Karena sufaha adalah bodoh, lawannya adalah ilmun, alim, ya'lam, maka cocoknya yang ada sufahanya itu dikaitkan dengan ya'lamun. Tetapi kalau muslih berbuat kebaikan, mufsid berbuat kerusakan, itu nampak. Ya, mufsid itu kan berbuat kerusakan, nampak itu. Oh, itu merusak, itu tidak, itu nampak. Maka yash'urun, tidak merasa. Karena bisa dirasakan itu. Walakin la yash'urun. Kita bisa merasakan itu merusak, bisa tahu kita. Tetapi kalau bodoh atau tidak itu harus ada ilmunya, harus mengetahui dulu lawannya begitu. Fi qouli ta'ala qaulu anu'minu kama amana sufaha. Ini sama, ada husnut tadmin. Haitsu haka an jawabil munafiqin, ada qaulu. Allah mengatakan qaulu, orang munafik berkata begitu.
Jadi menceritakan perkataan orang, itu namanya husnul tadmin. Sebuah pernyataan mengandung pernyataan orang lain. Kalau kita bercerita, tadi kepala sekolah berkata, nah itu sama husnul tadmin. Itu seni dalam berekspresi ya. Kita kan mengenal ada kalimat langsung, kalimat tidak langsung begitu. Wa fihi kinayatun an kamali imanil mu'minin. Anu'minu kama amanas sufaha. Ini ada kinayah. Ada petunjuk bahwa orang-orang yang mukmin itu sempurna keimanannya. Fi qoulihi ta'ala lala innahum humus sufaha'u. Itu jumlatun muakkadatun bi arba'i ta'kidat. Kalimat yang ditegaskan, yang ditaukiti dengan 4 taukid, sama dengan yang tadi ala innahum mufsidun. Ala pertama di situ, lalu inna, lalu humun, lalu as-sufaha. Itu 4 taukid di dalam satu kalimat. Fi qoulihi ta'ala walakin la ya'lamun. Ini juga yang dibuang, hampir sama. Yas'urun ya'lamun tadi. Ini juga ada ijaz bihad fi ma dallas siyaqu alaihi. Membuang kata atau kalimat yang telah ditunjukkan oleh konteks kalimat tersebut. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh itu. Hanya saja mereka tidak mengetahui bahwa mereka lah orang-orang yang bodoh itu. Jadi bahwa mereka tidak mengetahui tetapi mereka tidak mengetahui bahwa merekalah yang bodoh. Tetapi bahwa merekalah yang bodoh itu dibuang, dihapus begitu. Kenapa dihapus? Sudah paham kok, orang sudah paham. Awakmu sing salah, tapi awakmu gak kroso. Gak kroso apa begitu. Ya gak kroso lek awakmu sing salah begitu. Karena kalimat itu ya, kalau ada fi'ilnya itu fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek, fi'il transitif, kata kerja transitif, itu pasti ada objeknya. Kalau objeknya nggak ada berarti dibuang. Loh, kenapa kok dibuang? Karena sudah dipahami dari konteksnya. Ini biasa, ijaz ya, untuk meringkas saja. Sama dengan begini, kamu dari mana? Surabaya. Ini ijaz ini. Maksudnya adalah aku dari Surabaya. Lu kok gak disebut aku dari kesuwen ngomong ngono. Wis paham kok. Sesuaikan dengan pertanyaan. Kamu dari mana? Surabaya. Siapa namamu? Awis. Beda dengan kamu dari mana? Aku dari Surabaya. Kamu tinggal di mana? Aku sekarang tinggal di Jombang. Nah, hal seperti ini kan bertele-tele. Banyak kata-kata yang enggak ada gunanya disebut. Itu namanya ijaz. Ijaz itu ciri khas kalimat-kalimat yang balighah. Kalam-kalam balaghah itu ciri khasnya adalah ijaz, ringkas tapi maknanya luas. Fi qoulihi ta'ala qaulu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qaulu inna ma'akum mukhalafah bainal jumal. Apa ini? Coba perhatikan. Qaulu amanna. Ketika mereka berkata pada orang-orang mukmin, ketika bertemu orang-orang mukmin, mereka mengatakan amanna, aku beriman. Tapi menggunakan fi'il madhi, menggunakan fi'il. Tetapi ketika bertemu dengan teman-teman setan mereka, qalu inna ma'akum. Inna ma'akum jumlah ismiyah. Sesungguhnya aku bersama kalian, itu jumlah ismiyah. Yang awal jumlah fi'liyah, yang untuk teman-teman orang munafik jumlah ismiyah. Kenapa begitu? Ini ada alasannya. Haitsu khatabu al-mu'minin bil jumlatil fi'liyati. Ya jumlah amanna wa khatabu asyayatinahum bil jumlatil ismiyah. Wa ya jumlah inna ma'akum. Kenapa? Li'anal jumlatal ismiyah tadul subut fa imanuhum qasirul mada la ya'du tahrikal lisan. Keimanan mereka itu hanya aktivitas sejenak saja. Tapi subutnya, tetapnya mereka itu tidak beriman. Inna ma'akum itu tetapnya. Orang-orang munafik itu begitu. Hakikatnya mereka itu selalu kafir begitu. Imannya itu hanya sekedar-sekedar saja. Karena menggunakan fi'il jumlah fi'liyah, kalimat yang menunjukkan kejadian begitu. Beda dengan yang ismiyah, yang ketetapan, yang subut begitu, maksudnya begitu. Jadi keimanan mereka sebatas ketika bertemu au muddata iltiqaihim bil mu'minin.
Sebatas pertemuan dengan orang beriman mereka mengatakan, ya aku beriman. Tetapi ketika kembali ke orang setan-setan mereka, warukunuhum ila syayatinihim daimul istimrar. Sedangkan mereka condong kepada setan-setan mereka itu daimun, ini berlangsung selamanya. Fi qoulihi ta'ala wa idza khalau ila syayatinihim, ini tadmin yang beda dengan yang tadi. Di husnul tadmin menceritakan kalimat orang lain. Kalau ini yang tadi yang saya syaratkan ya, kalimat itu mengandung makna lain karena perbedaan huruf yang terkait dengannya. Misalkan ini khalau ila, ini khalau ila. Wa idza khalau ila syayatinihim. Mestinya khala itu bi. Mestinya khala itu bi. Ja'a fil Burhan, dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran disebutkan wa inna ma yuqal khalautu bihi. Mestinya khala bi, tetapi di sini kok ila begitu. Lakin dhammana khalau makna dhahabu, karena bermakna dhahabu. Kalau dhahabu itu ila, insarafu, berangkat, bubar menuju. Nah, maksudnya begitu. Wa huwa mu'adin liqaulihi laku. Wa idza laqukum itu. Jadi khalau ini kenapa menggunakan ila? Untuk menimbulkan makna berangkat. Tidak aja khala yang artinya bersepi-sepi atau istilahnya menyendiri berdua menuju seorang dengan berusaha untuk menyepi dengannya, itu khala, tapi ini ada ilanya, ada gerakan untuk menuju ke sana. Jadi kalimat khala itu maknanya bisa double dua begitu. Namanya tadmin. Itu luar biasa. Jadi bisa meringkas dua makna dalam satu kata dengan mengganti hurufnya. Itu tadmin. Biasanya masuk bagian kajian nahwu biasanya. Di balagha juga dikaji biasanya. Fi qoulihi innama nahnu mustahzi'un, ada qasr. Kami hanyalah. Qasr itu hanya, gampangnya begitu. Hanyalah orang yang sedang berguyon, sedang ngejek atau bersenda gurau. Fi qoulihi ta'ala innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Nah, ketika mereka berkata mustahzi'un menggunakan jumlah ismiyah, itu perhatikan. Ketika Allah yastahzi'u fi'il mudhari. Yang mustahzi'un isim, yang yastahzi'u fi'il mudhari. Kenapa? Mukhalafatun baina jumlati mustahzi'un wa jumlah yastahzi'. Li'anna istihza'allahi bihim mutajaddidun waqtan ba'da waqtin. Karena hukuman Allah itu, balasan Allah itu terus menerus, mutajaddid. Waqtan ba'da waqtin, wa halan ba'da hal. Beda dengan mustahzi'un, ya hanya pada saat ketemu itu dia, oh aku guyon kok. Aku sedang bersenda gurau. Aku epok-epok lah bahasa Jawanya. Nah, tetapi ketika Allah yastahzi, Allah menghukum mereka, membalas mereka, itu terus berlangsung seterusnya karena menggunakan fi'il mudhari. Fi qoulihi Allah yastahzi'u bihim majaz mursal. Karena apa majaz mursal? Ilaqatu as-sababiyah. Yastahzi itu sebabnya. Maknanya adalah Allah menghukum. Allah menghukum. Jadi disebut yastahzi sebab. Tapi maksudnya adalah Allah menghukum mereka. Haitsu abbara bilafdil istihza. Allah menggunakan lafaz istihza, tetapi maksudnya adalah menghukum mereka. Wa aradal uqubata lahum ala istihzaihim. Jadi yastahzi itu jangan dipahami Allah mengejek. Allah kok ngejek? Majas itu, ya. Kalau kita memaknai dalam terjemah itu Allah mengejek mereka, ini ya kurang cocok gitu. Ini majas. Kalau majas itu maknanya jangan makna sesuai teksnya. Jadi Allah mengejek mereka, itu ya lucu kalau ditafsirkan begitu. Jadi Allah menghukum mereka, membalas mereka begitu. Karena mereka mengejek begitu. Fi qoulihi ta'ala Allah yastahzi'u bihim, ada musyakalah. Ini kaitannya dengan majas di atas. Kenapa Allah menggunakan kata yastahzi'u, mengejek? Kenapa tidak langsung Allah yu'aqibuhum begitu? Allah menyiksa mereka. Kenapa Allah menggunakan yastahzi'u? Ini musyakalah. Musyakalah itu untuk
Ini di atas bawah ya. Musyakalah an yadhkurul mutakallim asyai'a bilafzi ghairihi liwuku'ihi fi suhbatihi. Menyebutkan kata dengan kata yang lain, menyebutkan sesuatu dengan lafadz lain, maksudnya begitu. Karena lafadz itu terkait dengan kata sebelumnya. Jadi karena mereka mengejek, ya Allah mengejek, begitu. Haitsu samallahu ta'ala al-jazaa'a 'alal istihza'i istihza'an. Hukuman mengejek itu karena mereka mengejek orang beriman, hukuman mengejek itu ya diejek begitu. Tapi bukan itu maksudnya, ya dihukum gitu aja. Cuma disebut dengan bahasa mengejek untuk menyamakan dengan ucapan mereka begitu. Ini sama dengan kalimat begini, wa makaru wa makarallah. Mereka makar, Allah juga makar. Ini makarnya Allah enggak sama dengan makarnya mereka. Tapi Allah menghukum begitu. Sama dengan ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika. Kalimatnya Nabi Isa. Wahai Allah, Engkau tahu apa yang ada dalam nafsi diriku, tapi aku enggak tahu apa yang ada dalam dirimu. Penggunaan kata nafsi di sini ini musyakalah. Karena Allah enggak bisa dibayangkan ada nafsun. Jadi kalau dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ya kajiannya panjang. Kemudian Allah yastahzi'u bihim. Ini ada fanul fasli. Tidak ada wawunya, gitu maksudnya. Fasli itu dipisah dari kalimat sebelumnya. Innama nahnu mustahzi'un, Allahu yastahzi'u bihim. Kenapa tidak ada wawunya misalnya, ada wawu atofnya? Karena kalau diatofkan itu maknanya berubah. Ada seni fasl. Kalau diatofkan maknanya adalah seakan-akan yang ngomong itu adalah orang-orang munafik. Innama nahnu mustahzi'un wallahu yastahzi'u bihim. Jadi seakan-akan kalau ada wawunya. Ya, ini jangan salah paham. Kalau ada wawunya, maka seakan-akan begini. Ketika mereka kumpul dengan setan-setan mereka berkata, aku bersama kalian kok. Tadi itu aku hanya pura-pura. Aku tanya guyon saja. Allah juga guyon dengan mereka. Nah, nggak enak itu nanti. Seakan-akan orang munafik ini dalam dukungan Allah. Kalau ada wawunya, maka ini dipisah, nggak ada wawunya di sini. Bahwasanya ini bukan kalamul munafikin. Ini bukan ucapan orang munafik di dalam kata Allah yastahzi. Itu sudah pisah. Mereka hanya terakhir innama nahnu mustahziun. Itu ucapan mereka. Ketika Allah yastahzi itu ayat berdiri sendiri. Istiqnaf misalnya, ibtida, ayat memulai pembicaraan baru. Li'anna fi atfi ala syai'in minal jumali as-sabiqati mani'an qawiyan. Li'anna tadkhulu, ada penghalangnya, kalau ada wawunya ada penghalangnya. Li'anna tadkhulu inda idin fi hayyi maqulil munafiqin. Sehingga seakan-akan itu masuk ucapan orang munafik dalam ayat sebelumnya. Padahal beda. Ejekan Gusti Allah atau hukuman Allah di dalam ayat ini berdiri sendiri. Tidak ada kaitannya dengan sebelumnya. Fi qoulihi ta'ala wa yamuttum fi tughyanihim ya'mahun. Ini ada isti'arah. Tughyan itu adalah pembangkangan ya. Yamuddu itu memudahkan mereka di dalam pembangkangan mereka, ya'mahun itu melakukan kebutaan ya. Isti'arah haitsu syabbaha man'a asbabil hidayah anhum bi imdadihim bi wasailit tughyan. Menyamakan penghalang mereka mendapatkan sebab-sebab hidayah dengan mempermudah mereka untuk mendapatkan wasilah atau perantaraan pembangkangan kepada Allah. Apa wajhu syibihnya? Persamaannya apa? Anna kullan minal man'i wal imdad, antara mencegah mendapatkan hidayah dan memudahkan mereka membangkang itu, ya tarattabu alaihi ighraquhum fit tughyan. Akibatnya adalah mereka akan tenggelam di dalam pembangkangan kepada Allah, dalam kemaksiatan, dalam pelanggaran.
Nah, ini yang terakhir di dalam ayat 15 ya, mulai 9 sampai 15. Fi qouli ta'ala wa ma yash'urun wa qalihi bima kanu yakdzibun wa qalihi muslihun wa qalihi la yash'urun wa qalihi la ya'lamun wa qalihi mustahzi'un wa qalihi ya'mahun. Saja, ada saja di situ. Saja itu persamaan qafiyah akhirnya. Termasuk muhassinat al-badi'iyah, badi' ya. Wa huwa yazidu raw'atal jamal wal hasana fil udhuni, atau wal hasana fil udhuni. Badi itu menambah keindahan, menambah keistimewaan, menambah enak, kayak gitulah dalam pendengaran. Orang yang mendengar itu enak kalau ada sajaknya, ada persamaan akhir kata. Mulai yakdzibun kan nun, akhirnya nun. Muslihun, wawu dan nun ya, yas'urun, ya'lamun, mustahzi'un, ya'mahun, ya. Un semua. Itu saja. Ini beberapa balaghah atau aspek-aspek sastra dan balaghah yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 9 ya sampai ayat 15. Tentu tidak terbatas pada apa yang telah saya sampaikan dalam kitab Asy-Syamil fi Balaghatil Quran ini. Karena masih banyak sekali aspek-aspek balaghah yang belum tersentuh atau belum tersingkap atau tidak dimasukkan di dalam buku ini. Karena pasti setiap orang yang membaca Al-Quran, dia pasti akan menemukan rahasia-rahasia Allah di dalamnya. Membaca 5 kali, dia akan mendapatkan ilmu 5 kali. Membaca 12 kali, ya nanti ilmu lagi baru 12 kali. Jadi setiap kali dia membaca Al-Quran, pasti akan ada pencerahan-pencerahan yang telah diberikan oleh Allah. Ya, ini pengajian kita pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.